itu kecepatannya tetap atau konstan. Lalu percepatannya 0. Kenapa kok bisa percepatannya 0? Karena ingat tadi, percepatan adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Kalau misalkan kecepatannya nggak berubah, berarti kan delta V atau perubahan kecepatannya itu kan 0. 0 dibagi berapapun hasilnya 0. Oke? Contoh dari GLB itu adalah misalkan sebuah mobil melaju dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon. Segitu terus, itu artinya GLB. Yang kedua, GLBB dipercepat. Kalau GLBB dipercepat, ini kecepatannya bertambah atau artinya seiring berjalannya waktu kecepatannya tambah lama tambah naik. Ya, kalau kecepatannya tambah lama tambah naik, artinya percepatannya tetap dan positif. Nah, contoh dari GLBB dipercepat itu adalah misalkan buah jatuh dari pohon. Itu kan awalnya buah itu tidak punya kecepatan awal. Terus kemudian buah itu lepas, jatuh, tambah lama tambah cepat, tambah lama tambah cepat hingga jatuh ke tanah. Contoh lainnya adalah misalkan mobil dari lampu merah, kemudian lampunya hijau, maka mobil akan mulai bergerak. Supir dari mobil itu pasti menginjak gas. Tambah lama tambah cepat mobilnya. Itu adalah contoh dari GLBB dipercepat. Kalau GLBB diperlambat, itu sebaliknya, kecepatannya berkurang, percepatannya negatif, atau seringkali kita sebut dengan perlambatan. Contohnya, kalau tadi mobilnya digas, kalau GLBB diperlambat, mobilnya direm. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita ke rumusnya. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendapatkan ini di SMP ya. Kalau GLB itu S sama dengan V kali T, di mana S adalah jarak dalam meter, V adalah kecepatan dalam meter per sekon, dan T adalah waktu dalam sekon. Nah, tetapi pada GLB, satuan dari jarak, kecepatan, dan waktu ini tidak wajib seperti ini. Selain dalam meter per sekon, kita juga kenal dalam kilometer per jam. Kalau misalkan kecepatannya dalam kilometer per jam, maka kalian harus sesuaikan, artinya jaraknya dalam kilometer dan waktunya dalam jam, seperti itu. Oke, kemudian kita ke rumusnya GLBB. Jadi maksudnya 3 rumus ini tidak hanya berlaku untuk GLBB yang dipercepat saja ya. Ini berlaku untuk semuanya, baik yang dipercepat maupun diperlambat. Oke. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus AT. Yang kedua, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Dan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2S. Nah, di sini saya ada sedikit trik untuk mengerjakan soal ya. Jadi rumus yang pertama, yang VT sama dengan V0 plus AT, ini menunjukkan hubungan antara V dan T. Oke, jadi kalau misalkan diketahui V, disuruh nyari T atau sebaliknya, ini pakai rumus pertama. Rumus kedua, ini menunjukkan hubungan antara S dan T. Jadi kalau misalkan diketahui T, disuruh mencari S atau sebaliknya, kita pakai rumus kedua. Dan rumus yang ketiga ini menunjukkan hubungan antara V dan S. Jadi kalau misalkan diketahui V, ditanya S atau sebaliknya, pakai rumus yang ketiga ini. Oke. Nah, kemudian di sini keterangannya ya. Keterangannya S itu jarak, V0 itu kecepatan awal, VT itu kecepatan akhir, A itu percepatan, dan T itu waktu. Nah, tips berikutnya dari saya adalah, kalau pada GLBB itu sebaiknya satuannya dalam SI. Jadi, jarak meter, V0 dan VT ini meter per sekon, percepatan meter per sekon kuadrat, waktu sekon. Ya, tadi kan kalau GLB boleh, jaraknya kilometer, waktunya jam, kecepatannya kilometer per jam. Tapi di GLBB ini sebaiknya dalam SI semuanya. Oke? Nah, kita ke perbedaan selanjutnya. Di sini ada perbandingan grafik dari GLB, GLBB dipercepat, dan GLBB diperlambat. Nah, yang pertama grafik VT. VT ini maksudnya sumbu X-nya ini T, sumbu Y-nya ini V. Kalau misalkan GLB, maka kan kecepatannya konstan. Berarti mau T berapapun ya kecepatannya segini. Oke. Kalau GLBB dipercepat, maka seiring berjalannya waktu dia tambah lama tambah cepat. Kalau menurut di rumus tadi kan ada V0, ada VT. V0 itu kecepatan awal, VT itu kecepatan akhir. Jadi kalau misalkan di grafik ini, V0 itu yang ini, VT itu yang ini. VT lebih tinggi dari V0 sehingga dia dipercepat. Sebaliknya kalau diperlambat, itu seiring berjalannya waktu, kecepatannya turun. Jadi di sini V0-nya lebih besar daripada VT. Oke. Terus gini, kalau misalkan grafiknya VT, terus kalian disuruh mencari jarak, maka jarak adalah luas daerah di bawah kurva. Jadi luas daerah di bawahnya ini, grafik ini adalah jaraknya. Lalu percepatan adalah gradiennya. Oke. Nah, kalau kalian lihat di sini kan grafiknya garisnya horizontal. Ingat, gradien garis yang horizontal itu adalah 0. Makanya di GLB itu percepatannya 0. Di GLBB itu garisnya itu miringnya ke kanan. Jadi dari kiri bawah ke kanan atas. Artinya gradiennya positif. Makanya percepatan pada GLBB dipercepat adalah nilainya positif. Sebaliknya di GLBB diperlambat kan turun dia. Jadi miringnya ke kiri, dari kiri atas ke kanan bawah, sehingga percepatannya atau gradiennya negatif. Oke,
Kita ke grafik yang kedua, di sini grafik ST. Kalau tadi VT, sekarang ST. ST di sini artinya sumbu X-nya itu T atau waktu, sumbu Y-nya itu S atau jarak. Kalau grafiknya ST, maka kecepatan sama dengan gradien. Di sini garisnya melengkung, artinya kecepatannya berubah-ubah. Yang di sini yang di GLBB diperlambat pun juga demikian.